Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ma'asyiral hadirin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa kita terima. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, manusia terbaik di dunia, yang telah memberikan tuntunan kepada kita mana yang baik untuk kita laksanakan dan mana yang tidak baik untuk kita laksanakan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita masih ingat, sering kita mendengar bahwa ayat Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW itu secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Memang ada ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun sekaligus. Ada ayat yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur. Ini sama sekali tidak bertentangan, karena ayat Al-Quran turun sekaligus itu dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Itu turun sekaligus. Kemudian di langit dunia itu diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW sepanjang beliau itu mendapatkan risalah. Jadi mulai Rasulullah diutus jadi Rasul pada usia 40 tahun sampai Rasulullah itu wafat. Ya, kita ingat bahwa ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dan ayat yang terakhir itu adalah surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian urutan ayat dalam Al-Quran, surat-surat dalam Al-Quran itu tauqifi. Artinya Rasulullah begitu mendapatkan wahyu memerintahkan ayat ini taruh setelah ayat ini. Ayat ini taruh setelah ayat ini. Saat itu ingatan para sahabat itu luar biasa, dan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat boleh untuk menuliskan Al-Quran, tapi tidak boleh menuliskan hadis. Hadis tidak boleh ditulis karena khawatir nanti campur dengan Al-Quran. Makanya Rasulullah memerintahkan yang boleh ditulis hanya Al-Quran. Meskipun demikian, para sahabat itu masih banyak yang menuliskan hadis karena hafalannya merasa nggak kuat, mereka menulis hadis. Walaupun hal ini menyalahi apa yang dilakukan Rasulullah, tapi ada benarnya karena mereka hafalannya kurang kuat. Ya. Mengapa Rasulullah melarang menulis hadis? Karena itu, karena supaya nanti ayat-ayat Al-Quran tidak bercampur dengan hadis. Begitu ayat Al-Quran terkumpul semuanya setelah Rasulullah wafat, karena para penghafal Al-Quran mulai sedikit, makanya kemudian ada inisiatif untuk menuliskan Al-Quran secara keseluruhan. Itu pun tulisan Al-Quran itu tanpa titik dan tanpa tanda baca. Dan ini masih melahirkan tanda tanya. Bacaannya itu bisa beragam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ayat pertama surat Fatihah dinamakan surat Fatihah walaupun di dalamnya itu tidak ada kata Al-Fatihah. Tapi karena statusnya sebagai pembuka, makanya disebut Fatihah. Kemudian surat yang kedua, surat Al-Baqarah, dinamakan Al-Baqarah artinya sapi betina karena di dalam surat tersebut ada kata Al-Baqarah. Nah, kata Baqarah. Baqar itu sapi jantan, kalau ada
tak marbutoh di belakangnya itu menjadi betina. Jadi kalau guru saya mengandaikan dulu waktu guru bahasa Arab saya, dalam bahasa Arab itu kalau ada kata benda kemudian diberi konde di belakangnya, diberi konde, tak marbutoh itu kan konde, dengan tusuk kondenya 2 menjadi perempuan. Jadi semuanya yang ada tak marbutohnya itu mesti perempuan, katanya begitu. Makanya di Indonesia filsafat Jawa itu orang perempuan pakai konde. Kemudian dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan kata Baqarah itu pada ayat ke-67. Pada ayat ke-67 ini Allah mengingatkan kita cerita Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa didatangi banyak kaumnya. Mereka bertanya kepada Nabi Musa karena ada kasus anak seorang kaya itu meninggal dunia. Kemudian mereka saling nuduh siapa yang membunuh anak ini. Kemudian mereka datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa meminta wahyu kepada Allah. Allah memberitahu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah itu memerintahkan kamu untuk menyembelih seekor sapi betina. Ternyata sapi betina ini banyak kelebihannya, termasuk ini rebana itu yang nyaring, yang paling bagus itu diambilkan dari sapi betina, bukan dari sapi jantan ternyata. Kemudian mereka diperintahkan menyembelih sapi betina. Mereka bertanya, qalu atatakhiduna huzwa. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami bahan ejekan? Katanya kaumnya saat itu kepada Nabi Musa. Mengapa? Karena saat itu sapi sangat dihormati. Bahkan ada yang disembah. Cuma yang membuat sapi ini disembah, namanya Samiri, itu diusir oleh Nabi Musa. Ya karena dia penyihir. Nabi Musa saat itu meninggalkan kaumnya. Samiri ini punya inisiatif. Kita menyembah Allah, Allah kan gak terlihat. Akhirnya dia membuat sapi yang bisa bicara terbuat dari emas yang akhirnya disembah. Begitu Nabi Musa kembali mendapati kaumnya seperti itu, akhirnya Samiri diusir. Tapi sejak saat itu sapi itu sangat dihormati. Pada saat Nabi Musa menyuruh untuk menyembelih sapi, mereka ini luar biasa kagetnya dan luar biasa penolakannya. Karena sapi itu termasuk hewan yang dihormati. Jadi waktu mereka disuruh menyembelih sapi betina, mereka menolak. Alasannya, kami ini mau dijadikan bahan ejekan atau bagaimana? Maksudnya, wong sapi disuruh hormati, sekarang kok disuruh sembelih. Ya, kemudian Nabi Musa bersabda, A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah satu dari orang-orang yang jahil. Jahil itu artinya bodoh. Dan Nabi Musa menegaskan bahwa ini memang benar-benar dari Allah untuk menyembelih sapi yang betina. Saat itu sapi sulit untuk didapatkan karena dihormati. Kemudian mereka berkata kepada Nabi Musa, qalut ulana rabbaka yubayyilana mahi. Wahai Musa, katakan kepada Tuhanmu, mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami agar ia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Mereka ini bertanya, tapi sebenarnya mereka kepingin tidak disuruh. Ya, padahal Allah melarang kita bertanya yang membuat kita semakin sulit. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jadi kalau kita diperintahkan malah tambah repot kalau terlalu banyak bertanya. Seandainya Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih sapi betina, langsung dicari sapi betina, sembelih, selesai.
Tapi karena mereka bertanya tentang rinciannya, akhirnya mencari sapi betina yang seperti itu tambah sulit. Kemudian Nabi Musa berkata, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikr. Nabi Musa menjawab atas firman Allah, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Pertanyaan mereka sudah membuat mereka lebih sulit lagi. Tidak tua, tidak muda. Seandainya mereka diperintah langsung menjalankan, enggak akan tambah sulit. Ya. Awanum baina dzalik, pertengahan antara itu, faf'alu ma tu'marun, maka kerjakan apa yang sudah diperintahkan. Walaupun sudah ada penjelasan seperti ini, mereka masih tanya lagi. Tujuannya supaya mereka tidak diperintahkan. Mereka bertanya kepada Nabi Musa, qalut ulana. Mereka berkata kepada Nabi Musa, mohonkan kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma launuha, apa warna kulitnya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya. Tambah sulit kan? Ya. Lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Jadi kalau melihat sapi itu senang karena kuning tua. Ya. Tambah sulit. Pertanyaan mereka tambah menyulitkan sebenarnya. Kemudian sudah dijelaskan seperti ini, masih tanya lagi. Qalut ulana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Mereka berkata, mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya insya Allah akan mendapatkan petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Jadi mereka banyak bertanya, tujuannya supaya enggak diperintahkan. Kita tidak diperkenankan untuk banyak bertanya kalau tujuannya untuk supaya tidak diperintahkan. Nanti itu malah tambah mempersulit kita. Ya. Nabi Musa kemudian menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tusirul arda wa la taskil harsa musallamatul la siyata fiha qalul ana ji'ta bil haqqi fathabaquha wa ma kadu yaf'alun. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman kepada bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Jadi enggak pernah dipakai untuk tenaga kerja, ya, untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak cacat, tidak ada belangnya. Ya, tambah sulit mencari sapi yang seperti ini. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Akhirnya mereka mencari sapi betina tersebut. Dalam riwayat sapi betina itu ternyata dimiliki oleh seorang miskin. Ya, kemudian ada riwayat yang menyebutkan sapi itu sebenarnya waktu masih kecil oleh si pemiliknya itu dititipkan kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan sapi ini di hutan ini. Kalau memang ini adalah hakku nanti pada saat aku butuhkan, aku ingin sapi betina ini keluar dari hutan ini. Akhirnya sapi itu dilepaskan dan nyatanya ciri-ciri sapi yang disebutkan itu persis dengan sapi yang dilepaskan. Akhirnya si pemilik sapi ini karena tahu itu adalah sapi yang dimaksudkan, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, keluarkan sapi itu dari hutan ini karena aku membutuhkannya untuk menghidupkan seorang yang sudah mati. Karena tidak ketemu pembunuhnya itu siapa. Akhirnya sapi itu ketemu, disepakati harganya karena yang meninggal ini adalah orang kaya. Makanya harga sapi itu begitu disembelih, kulitnya digelar, di atasnya ditumpuki harta benda, itulah harga sapi tersebut. Ya. Kemudian setelah sapi itu disembelih,
bagian tubuhnya itu dipukulkan kepada anak yang mati. Ada riwayatnya mengatakan itu ekornya yang dicambukkan ke yang mati. Tiba-tiba yang mati itu dagingnya segar kembali, dia bisa hidup. Dan dia menjelaskan siapa yang membunuhnya. Dan ingatlah, fa'idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, Allah tidak hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Jadi Allah memerintahkan menyembelih sapi itu supaya menyingkap tabir siapa pembunuh anak tersebut. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari cerita ini kita diperintahkan untuk segera, sebenarnya tersirat ada perintah kita kalau diperintahkan oleh Allah itu jangan terlalu banyak bertanya. Ini justru menyulitkan. Ya. Kalau kita sudah diperintahkan kepada Allah oleh Allah, maka sebaiknya itu langsung kita laksanakan, sebab pertanyaan-pertanyaan yang timbul pada diri kita itu justru akan melahirkan kesulitan-kesulitan baru. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nabi Musa itu terkenal nabi yang sangat cerdas. Tapi sayang, Nabi Musa itu punya kelemahan, kalau bertutur kata itu tidak fasih. Akhirnya Nabi Musa meminta saudaranya Nabi Harun itu sebagai juru bicara. Jadi Nabi Musa punya konsep, juru bicaranya Nabi Harun. Kedua nabi ini bersinergi. Nabi Harun itu tidak secerdas Nabi Musa, tapi dalam berretorika menyampaikan fatwa itu lebih mudah dicerna karena Nabi Musa tidak fasih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kondisi ini banyak sebenarnya yang terjadi sekarang. Jadi tidak semua manusia itu punya kelebihan yang sempurna. Rasulullah aja manusia yang paling sempurna, tidak sesempurna yang kita bayangkan. Rasulullah itu manusia paling sempurna, punya keahlian dalam banyak hal dan luar biasa. Nabi Musa juga demikian. Cuma Nabi Musa ini pernah ditanya umatnya karena begitu pinternya. Nabi Musa ini ditanya, Nabi Musa menjawab bahwa seandainya saat itu ada yang lebih pintar, mestinya Nabi Musa diberitahu. Ya. Dan ini cerita tentang Nabi Musa yang demikian, ini terlukis dalam surat Al-Kahfi, surat yang ada di tengah-tengahnya Al-Quran. Kalau Al-Baqarah kan ada di awalnya, cerita Nabi Musa ini ada lagi di tengah-tengah Al-Quran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita diperintahkan oleh Allah melakukan apa saja, kita jangan banyak bertanya. Kita diperintahkan untuk sholat, ya sudah lakukan sholat, jangan bertanya untuk apa sih manfaatnya sholat. Kalau kita kepingin tahu, selidiki aja manfaatnya sholat itu apa. Banyak literatur yang menjelaskan tentang manfaat sholat. Kenapa sebelum sholat kok kita harus berwudu? Kenapa kalau kita berwudu harus membasuh muka, padahal yang kentut itu bukan mukanya. Ya. Jadi hal-hal seperti itu biasanya muncul karena kita menolak. Kita disuruh sholat, apa sih manfaatnya sholat? Itu sebenarnya menolak untuk disuruh sholat. Jadi sebaiknya kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan apa saja, mari kita laksanakan dengan baik tanpa banyak bertanya, karena pertanyaan itu menunjukkan bahwa kita tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa melaksanakan kewajiban dengan baik, tidak banyak bertanya. Semoga kita dijadikan sebagai umat Rasulullah SAW yang senantiasa bisa menjalankan syariat, bisa menjalankan perintah Allah yang wajib, juga bisa menghiasi dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah senantiasa memanjangkan umur kita, kemudian Allah melapangkan rezeki kita,
Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat kita, dan yang terpenting semoga kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah segera mengangkat penyakit yang ada di sekitar kita. Semoga Allah mengangkat fitnah-fitnah yang ada di antara kita. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.